Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Allazi hadana ilal imani wal islam wa akramana bisari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa jalalih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyihi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wa tha'ah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah taklim rutin ba'da subuh Masjid Jami' Miftahul Jannah Perumahan Mekarsari Permai Cilengsi Bogor yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, kendati pun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, jahiratan au kanat batinah,
baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama an-nikmatu khairu minad dunya wa ma fiha al-iman wal islam wal ihsan, yaitu nikmat yang nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya, yakni nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga nikmat termasuk nikmat besar, nikmat agung setelah iman, Islam dan ihsan, menurut Imam Syafi'i adalah nikmat ilmu. Dengan ilmu kita dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, sampai ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita. Semoga manakala ajal itu sudah tiba merenggut nyawa kita, semoga kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang diterima oleh Allah, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, qudwatuna, ikutan kita, uswatuna, suri tauladan kita, yakni kekasihnya Allah, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau sekaligus menjauhi segala larangan beliau, istiqomah mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, wasiat-wasiat beliau, dan istiqomah dalam mensyiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu di padang mahsyar seluruh umat manusia akan dikumpulkan oleh Allah untuk dihisab amalnya, untuk diperhitungkan amalnya, amal baik atau amal buruk, semuanya akan dibalas oleh Allah. Mudah-mudahan ketika kita dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar, semoga mendapatkan syafaatul ujma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mohon maaf saya lupa enggak bawa kitabnya ketinggalan. Enggak apa-apa ya, artinya jangan sampai hanya karena gara-gara kitabnya enggak kebawa lupa, ngajinya libur gitu. Tetap ngaji jalan terus ya. Tapi insya Allah nanti ada materi taklim selingan lah. Mudah-mudahan materi taklim selingan yang akan saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun kita tetap membaca
suratul Fatihah untuk mengawali taklim kita pada pagi hari ini, dan pahala dari bacaan surah Al-Fatihah yang akan kita baca, pahalanya kita hadiahkan untuk muallif penyusun pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Fadil Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Juga kita hadiahkan pahalanya untuk keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan mereka, semoga mereka selamat berada di alam barzah, di alam kubur. Semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya oleh Allah dijadikan raudhah, taman miryadil jinan, dari taman-taman sorga. Dan sekaligus kita doakan yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pagi hari ini saya ngisi taklim di sini dari semenjak pertama kali ngisi. Hari ini bagi saya ngisi di sini adalah merupakan pertemuan yang ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak? Saya ngisi di sini hari ini yang berapa nih, Patrik? 30. Kurang dikit. Kurang dikit, Pak. Kurang dikit, tambahin. Hah? Pertemuan yang ke-33 untuk saya di sini. Ya, pertemuan yang ke-33. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-19 di bulan ke-12, yaitu bulan Zulhijjah, bulan terakhir dari bulan-bulan Islam di tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-15 di bulan Juni 2025, yang berarti kurang lebih sekitar 11 hari lagi lah, kurang lebih atau lebih kurang. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai di tahun baru Islam 1447 Hijriah. Perhitungan dimulainya perhitungan tahun Hijriah yaitu dari semenjak
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan hijrah minal Madinatil Munawwarah, min Makkatal Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah. Beliau hijrah dari Makkah Al Mukarramah menuju Madinah Al Munawwarah. Nah, dari semenjak itulah mulai dihitung tahun Hijriah. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah bukan kemauan beliau. Karena apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau ucapkan, bahkan sampai diamnya beliau, itu semuanya tidak lepas berdasarkan wahyu Allah yang telah Allah wahyukan kepada beliau, termasuk hijrahnya beliau dari Makkah Al Mukarramah ke Madinatul Munawwarah yang dahulunya bernama kota Yasrib. Itu pun atas perintah Allah. Adapun ayat Al-Quran, firman Allah yang memerintahkan agar Rasulullah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ayatnya berbunyi, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Ini ayat yang memerintahkan agar Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kata Allah dalam ayat ini, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ini yang dimaksud hamba-hambaku yang beriman dalam ayat ini adalah Rasulullah dan para sahabatnya yang ada di kota Mekah saat itu. Kata Allah, inna ardi, sesungguhnya bumiku, dari mulai ujung timur ono ya, sampai ujung barat, ujung utara, sampai ujung selatan, ujung bagian atas, ujung lapisan langit ketujuh, bahkan sampai ke aras, sampai ujung lapisan bumi ketujuh, semuanya adalah milik Allah. Termasuk apa yang ada di dalamnya, termasuk kita semuanya adalah milik Allah. Kata Allah, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu luas. Artinya Allah seakan-akan mengatakan kepada Rasulullah, kalau engkau berdakwah di kota Mekah, mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah, untuk supaya bertauhid kepada Allah, untuk supaya mereka meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan sebenarnya kecuali Allah. Tapi engkau mendapatkan tantangan, rintangan yang berat, ancaman pembunuhan, cemoohan, sampai engkau merasa kesulitan, merasa terjepit dan sempit. Bumiku luas, kau hijrah ke Madinah. Nah gitu. Pak iya ya Pak Budun. Jadi inna ardi, sesungguhnya bumiku, wasi'atun, itu luas. Pak iya ya, maka hanya kepadaku sajalah, kata Allah. Pak Budun, kalian beribadah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan seluruh jin, menciptakan seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi, yang ada di alam dunia, tidak lain, tidak bukan, supaya mereka semuanya beribadah kepada Allah.
dimanapun mereka berada, di daratan, di lautan, di udara, supaya mereka beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Ayat firman Allah dalam Al-Quran, ayat yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia supaya beribadah kepada Allah. Ayatnya terdapat dalam surah ke-51. Surah apa ya? Ada yang tahu? Surah ke-1 apa? Al-Fatihah ya. Surah kedua Al-Baqarah. Surah ketiga Ali Imran. Surah keempat An-Nisa. Surah kelima Al-Maidah. Surah keenam Al-An'am. Surah ketujuh Al-A'raf. Surah ke-8 jangan Al-Furqan, jangan. Al-Anfal. Surah ke-9 At-Taubah. Surah ke-10 Yunus. Surah ke-11 Hud, terus surah ke-12, terus nanti akan ketemu surah ke-51. Namanya surah angin yang menerbangkan. Bapak-bapak pernah enggak ketika bapak-bapak buka-buka kitab suci Al-Quran, pernah enggak menemukan satu surah yang bernama surah angin yang menerbangkan? Pernah enggak? Pernah enggak? Ini saya nanya, ini ngobrol. Enggak apa-apa kan saya nanya ya? Enggak apa-apa, asal jangan nanya tentang janda aja ya. Pernah enggak menemukan surah angin yang menerbangkan? Surah angin yang menerbangkan yang dimaksud adalah surah Az-Zariyat. Az-Zariyat itu artinya angin yang menerbangkan debu dan biji-bijian. Kadang-kadang kita hafal nama surahnya tapi enggak tahu artinya. Ya kan? Banyak yang seperti itu. Surah kedua apa? Al-Baqarah. Apa artinya? Enggak tahu. Al-Baqarah sapi betina. Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan dan seterusnya. Nah, surah ke-51 yaitu surah Az-Zariyat yang mengandung arti angin yang menerbangkan. Di juz yang ke-27-nya. Karena surah Az-Zariyat ini adanya pada juz 26 dan juz 27. Dari mulai ayat 1 sampai ayat 30 surah Az-Zariyat adanya di juz 26. Dan dari mulai ayat 31 sampai ayat terakhir ayat yang ke-60 surah Az-Zariyat adanya di juz 27. Kalau nggak percaya, buka nanti di rumah. Kalau salah, datang ke rumah saya, laporan ke polisi saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di juz 27-nya ayat 56. Jadi surah 51, juz 27 ayat 56. Itu adalah ayat yang menegaskan bahwa Allah menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia agar supaya beribadah kepada Allah. Ayatnya berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu ayatnya.
Wama dan tidaklah khalaqtu aku menciptakan. Ini kalau menurut santri di pesantren, menurut disiplin ilmu nahwu, khalaqtu ini tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya lafadz khalaqa. Asalnya khalaqa. Ujung kalimatnya berbaris fathah, fi'il madi. Asalnya khalaqa. Kemudian menjadi sukun khalaqa. Kenapa? Karena di depannya ada fa'il mutaharik marfu domir mutasil barij, yaitu tu. Maka ketika fi'il madi di depannya ada fa'il mutaharik marfu domir mutasil barij, maka menurut para ulama ahli ilmu tata bahasa Arab, maka mesti dijajemkan, disukunkan. Asalnya khalaqa, kemasukan tu jadi khalaqtu. Kopnya kokola itu, kokola. Nah, seperti asalnya jalasa, kemasukan tu jadi jalastu. Asalnya dahola, kemasukan tu jadi daholtu. Daholtu aku masuk, jalastu aku duduk. Itu. Sholaitu aku sholat, akaltu aku makan. Gitu. Insya Allah saya paham tentang grammar bahasa Arab lah, insya Allah. Jadi khalaqtu. Nah ini fi'il dan fa'il. Fi'ilnya khalaqa, fa'ilnya tu. Kemudian di depannya ada lafadz al-jinna. Nah, itu kedudukan kalimatnya jadi maf'ul bih. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il kata kerja, fa'il subjek pelaku, maf'ul objek. Nah, kan ada kata kerja, ada pelaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut, ada objek yang dikerjakan. Itu namanya fi'il, fa'il, maf'ul gitu kan. Nah, al-jinna akan seluruh jin. Wal insa, inilah pada al-insa juga jadi maktub, kalimat yang diatopkan ke kalimat al-jinna. Maka berarti lafadz al-jinna ini kedudukan kalimatnya jadi maktub alaih. Kalimat yang menerima diatopi oleh lafadz al-insa. Menurut hukum ilmu tata bahasa Arab, maktub kalimat yang diatopkan i'rabnya harus mengikuti kalimat yang diatapi atau maktub alaih. Kalau maktub alaihnya dibaca nasab, maka kalimat yang diatopkannya wajib dibaca nasab. Oleh karena al-jinna dibaca nasab, alamat nasabnya fathah, enggak dibaca al-jinnu, enggak dibaca al-jinni, al-jinna, maka lafadz al-insa juga harus dibaca fathah, al-wal insa. Jadi wama dan tidaklah khalaqtu aku telah menciptakan al-jinna akan seluruh jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'budun supaya mereka semuanya beribadah kepada Allah. Berarti kita ini diciptakan oleh Allah di dunia, kita ini dihidupkan oleh Allah di dunia untuk beribadah sebenarnya. Maka oleh karena itu, apapun aktivitas kita di dalam seharian, walaupun aktivitas kita bersifat duniawi, gimana caranya supaya jadi ibadah gitu. Dagang jadi ibadah, kerja jadi ibadah, maka butuh 4 perkara. Jadi ibadah itu membutuhkan 4 perkara. Artinya ada 4 perkara yang dibutuhkan dalam beramal, dalam beribadah, agar ibadah yang kita kerjakan tidak sia-sia, agar ibadah yang kita lakukan di akhirat diterima oleh Allah dan kita mendapatkan pahala
dari ibadah yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, mendapatkan pahala, balasan pahala dari Allah di surga. Karena memang Allah menjanjikan pahala kepada kita. Dan janji Allah itu enggak bohong, pasti akan dibuktikan. Anna wa'dallahi haqqun, bahwasanya janji Allah itu hak. Allah enggak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, sampai kapan kita harus beribadah? Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Jadi kita beribadah itu sampai mati. Kalau belum mati, jangan berhenti beribadah. Jangan bosan. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala di sorga. Tempat menerima pahala di sorga, bukan di dunia. Kita di dunia ini lagi diuji oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang rajin ibadahnya, yang istiqomah ibadahnya, sabar apa enggak? Nah, yang sabar, wa basyiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam beribadah, dalam menjauhi perbuatan dosa. Sabar ketika mendapatkan cobaan dari Allah. Sabar menerima dengan lapang dada, berjiwa besar. Itu semuanya akan jadi pahala buat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dibutuhkan oleh amal, yang dibutuhkan dalam beribadah, semuanya ada 4. Di antaranya yang pertama adalah ilmu. Ibadah itu harus pakai ilmu. Enggak pakai ilmu enggak akan beres ibadah. Kita ambil contoh. Kita baca Quran. Baca Quran itu ibadah. Kenapa baca Quran ibadah? Karena yang dibaca adalah kalam Allah. Kan Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran huwa kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, pangandika Gusti Allah yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaraan malaikat Jibril, yang apabila dibaca itu Al-Quran jadi ibadah. Jadi membaca Al-Quran ibadah. Oleh karena membaca Quran itu ibadah, maka Allah menjanjikan pahala di surga nanti buat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ibadah. Yang kedua, kenapa membaca Al-Quran ibadah? Karena memang diperintah oleh Allah dan diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi ali ashabi. Kata Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca kelak di hari kiamat akan datang kepada kalian memberikan syafaat, pertolongan. Manakala kalian mati, masuk ke alam kubur, sudah dikubur, berada dalam kubur, Al-Quran yang kita baca akan menerangi alam kubur kita. Kalau enggak percaya, penasaran, coba aja deh. Cuma pertanyaannya, mau enggak nyobanya? Kan ada 4 perkara yang bisa menerangi alam kubur kita atas izin Allah. Pertama, sholat 5 waktu. Itu jangan ditinggalkan. Makanya orang yang meninggalkan sholat nanti alam kuburnya gelap gitu. Yang kedua, sodakoh.
Semakin banyak kita bersedekah, semakin terang nanti alam kubur kita. Yang ketiga, membaca Quran. Semakin sering, semakin rajin kita baca Quran, nanti alam kubur kita akan semakin terang, semakin luas. Yang keempat, memperbanyak membaca tasbih di waktu pagi dan di waktu petang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah ilmu, itu dibutuhkan oleh amal. Sampai-sampai ada seorang ulama pengarang kitab Jubat mengatakan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmunya, maka amalnya itu ditolak, tak diterima. Maka amalnya itu ditolak, tak diterima. Jadi sia-sia amalnya kalau beribadah tidak didasari ilmu. Kita ambil contoh, tadi baca Quran ibadah akan mendapatkan pahala. Kalau baca Qurannya pakai ilmu. Sebab kalau kita baca Quran pakai ilmu, insya Allah baca Qurannya fasih, baca Qurannya benar, bahkan kedengarannya nikmat, sejuk di hati seperti imam tadi. Itu enak bacaannya. Karena baca Qurannya pakai ilmu, ilmu tajwid. Coba kalau kita umpama enggak menguasai ilmu tajwid, itu udah bisa dipastikan baca Qurannya pasti berantakan, pasti rusak, pasti enggak enak didengar dong. Yang seharusnya dibaca panjang dibaca pendek, yang seharusnya dibaca pendek dibaca panjang, udah kacau balau. Yang seharusnya dibaca tartib dibaca tipis, dibaca tafhim dibaca tebal. Kadang-kadang kita dengernya aja geli gitu. Masa ha mim dibaca hama? Kok hama ada di Quran ya? Setahu saya hama itu di sawah, hama wareng. Apa ada yang betul? Ada, saya dengar langsung telinga saya, demi Allah. To sin mim dibaca to sama. Saya geli dengernya aja, bener. Tiba-tiba gatal telinga saya. Seharusnya dibaca alif lam, ini baca alama. Alif lam ro alaro. Udah aja sekali alarm. Kenapa bacaannya salah? Karena nggak tahu ilmunya. Makanya kata Nabi dalam hadis, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak maju ke depan, ini kata Nabi nih, untuk mengimami sholat berjamaah, kata Rasulullah, aqra'uhum li kitabillah, adalah mereka yang paling fasih bacaan kitab Allah, bacaan Qur'annya. Kalau umpama ada dua orang sama-sama fasih bacaan Qur'annya, siapa di antara dua orang tersebut yang lebih berhak jadi imam dalam sholat berjamaah? Maka kriteria kedua, siapa di antara mereka dua yang lebih paham sunnah, lebih paham ilmu fikihnya. Kalau umpama dua-duanya sama-sama fasih bacaan Qur'annya, sama-sama paham sunnah,
paham ilmu fikih, maka kata Nabi kriteria ketiga yang tidak boleh diabaikan, siapa di antara mereka yang lebih dulu berada di kampung itu, yang lebih dulu mukim, pribumi asli, bukan pendatang. Nah, kalau umpama sama juga, ya sama-sama fasih bacaan Qur'annya, ya sama-sama paham sunnah, kemudian berada di kampung itunya, sama juga, sama persis harinya, tanggalnya, jamnya, sama umpama. Maka jangan diabaikan kriteria keempat. Siapa di antara mereka berdua yang lebih sepuh umurnya, usianya? Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul hukama, telah berkata sebahagian para ulama hukama. Jadi ada ulama, ada hukama. Ulama artinya orang-orang yang berilmu. Yakni maksudnya adalah hamba-hamba Allah yang oleh Allah dititipkan ilmu kepada mereka, ilmu agama, mereka paham dalam ilmu agama. Siapapun di antara kita yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, siapapun di antara kita yang dikehendaki oleh Allah hidupnya akan menjadi baik, kata Nabi, yufaqihu fiddin, Allah akan memberinya ia paham dalam agama. Kita bagaimana mungkin kita paham agama kalau kita nggak belajar agama? Nah, jadi tandanya, cirinya orang yang oleh Allah akan dijadikan menjadi orang baik, tandanya, cirinya orang yang oleh Allah dikehendaki hidupnya akan menjadi baik, orang tersebut oleh Allah diberi paham tentang agama. Dan kita akan paham agama kalau kita mau belajar agama. Berarti orang-orang yang mau belajar agama itu tandanya mereka oleh Allah dikehendaki akan menjadi baik hidupnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ulama, ada hukama. Siapa hukama? Hukama juga sama orang-orang berilmu. Cuma mereka memiliki hikmah. Jadi ada agak sedikit beda antara ilmu dengan hikmah. Ada ilmu, ada hikmah. Orang berilmu belum tentu punya hikmah. Orang yang punya hikmah udah pasti berilmu. Banyak orang berilmu tapi enggak hikmah. Akhirnya ilmunya menyesatkan dirinya. Sampai berani merubah hukum Allah. Kepintarannya bukan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, malah justru kepintarannya semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Rasulullah pernah memberikan peringatan kepada orang-orang yang berilmu. Kata beliau, "Man jaddada ilman walam yajdad hudan minallah lam yajdad minallah ila bu'dan ila maqtan wa bu'dan." Barang siapa yang ilmu pengetahuannya bertambah tapi tidak bertambah hidayah Allah kepadanya, maka ia akan semakin jauh dari Allah. Tidaklah bertambah kepadanya, melainkan ia akan bertambah semakin jauh dari Allah. Nah, itu ilmu nggak bermanfaat. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin ilmu kita bermanfaat kalau kita menimba ilmu sama seorang guru nggak punya adab, nggak punya tata krama, nggak punya sopan. Guru kita dianggap temen, ngomong seenaknya. Karena barokah ilmu itu ada di guru. Allah akan memberikan barokah ilmu kepada seorang manakala orang tersebut punya adab sama gurunya, takjim, menghormat sama gurunya. Bahkan di dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim diterangkan, man aja ustajahu haramallahu alaihi barokatal ilmi. Barang siapa yang menyakiti gurunya, maka Allah mengharamkan kepadanya barokah ilmu. Walaupun berilmu tapi nggak berkah ilmunya, nggak bermanfaat.
karena menyakiti gurunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yahtajul amalu ila arba'ati asya'a. Amal butuh 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang dibutuhkan dalam beramal. Ada 4 perkara yang dibutuhkan dalam beribadah. Amal kebaikan apapun, ibadah apapun yang kita kerjakan, mesti ada 4 perkara. Kalau ibadahnya pengen benar, pengen diterima sampai ke akhirat, dan di akhirat kita mendapatkan balasan pahala dari Allah. Awalwa al ilmu qabla bad'ihi. Yang pertama adalah ilmu sebelum memulai beramal. Seseorang tidak akan bisa membaca Quran kalau dia enggak belajar dulu baca Quran. Ada enggak kira-kira orang ujug-ujug bisa baca Quran langsung jadi qori internasional seperti Muammar? Itu Muammar menjadi qori internasional itu belajarnya lama, gurunya banyak. Lah kita enggak belajar baca Quran, pengen jadi qori. Qori dari mana? Belajar. Jadi sebelum beramal kita cari ilmu. Nah, sebelum membaca Quran kita belajar dulu, belajar ilmu membaca Quran yang benar, yang baik. Li'anal amala la yasluhu illa bil ilmi. Karena sesungguhnya amal atau ibadah yang kita kerjakan la yasluhu, tidak akan beres, tidak akan menjadi baik, tidak akan menghasilkan kebaikan, tidak akan menghasilkan pahala, illa kecuali bil ilmi, apabila amal itu didasari ilmu. Nah inilah pentingnya peranan ilmu dalam beribadah, sangat menentukan. Bahkan ilmu ini menjadi standarisasi, menjadi patokan terhadap sempurna atau tidaknya ibadah yang kita kerjakan. Itu sangat-sangat bergantung kepada ilmunya. Ini penting ilmu ini. Kadang-kadang ada orang ibadahnya rajin tapi nggak pernah ngaji. Ibadahnya rajin tapi dia mengabaikan ilmu. Padahal pengajian ada tapi nggak pernah mau hadir. Seakan-akan dia menganggap ilmu itu tidak penting, yang penting ibadah. Ini salah. Pemikiran ini salah besar. Salah besar. Ibadah yang kita kerjakan akan berarti, akan berguna, akan diterima, akan berpahala untuk kita kalau ibadahnya didasari ilmu. Kalau tidak, ya tidak bermanfaat. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda begini, qalilul ilmi yanfa'u, qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi, wa kasirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Artinya gini, qalilul amal yang sedikit, amalnya sedikit, enggak banyak, enggak sedikit amalnya, ibadahnya biasa-biasa aja, enggak hebat, yanfa'u itu akan bermanfaat, akan berguna ma'al ilmi, apabila amal itu disertai ilmu. Makanya beramal, berilmu, beramal. Jadi kata kuncinya amal ilmiah amaliyah. Jadi antara amal dan ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Bagaikan gula dan manis. Gula ya manis, manis ya gula, tapi tidak setiap manis adalah gula. Banyak perempuan yang manis tapi bukan gula. Canda dikit. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wajib ibadah itu wajib didasari ilmu. Jadi enggak cukup rajin ibadah tapi enggak pakai ilmu, enggak cukup. Sebaliknya kata Nabi, wa kasirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Wa kasirul amal, dan banyaknya amal,
banyaknya ibadah yang kita lakukan, layan pau, sedikit pun tidak bermanfaat. Ini yang ngomong Rasulullah dalam hadis. Ini hadis yang saya sampaikan. Layan pau, sedikit pun tidak bermanfaat, tidak berguna, sia-sia, nggak ada artinya. Ma'al jahli, apabila amal itu dilakukan dengan kebodohan tanpa ilmu. Makanya kalau kita lihat nih Al-Quran surah 29, ada yang tahu surah apa? Kalau 100.000 nolnya ada berapa? Tahu nggak? Tahu ya? Ya kalau soal uang tahu semua udah ya. Pinter soal uang deh. Nah, surah 29 Al-Ankabut itu adanya di juz 21. Coba kita buka ayat 45-nya. Di ayat 45 Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun." Kadang-kadang kita hafal ayatnya, tapi enggak apa itu surah apa, ayat berapa, juz berapa, enggak hafal. Kata Allah, "Utlu, bacalah." Ini Allah nyuruh belajar sama kita. Iqra, bacalah, itu nyuruh belajar. Itu ayat yang pertama kali turun. Sebelum turun ayat memerintahkan sholat, sebelum turun ayat yang memerintahkan zakat, sebelum turun ayat yang memerintahkan ibadah haji, yang paling pertama kali yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra, bacalah. Itu nyuruh belajar. Allah nyuruh belajar sama kita, belajar agama, belajar baca Quran, belajar sholat yang benar, belajar beramal soleh yang baik, yang benar. Utlu, bacalah. Ma uhiya, apa yang telah diwahyukan ilaika kepada engkau Muhammad, minal kitab, daripada Alkitab, yaitu Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, kaji isi kandungan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber segala ilmu. Seluruh disiplin ilmu agama yang kemudian direalisasikan oleh para ulama menjadi berbagai macam kitab-kitab kuning yang dikarang oleh para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah. Semuanya itu, kitab-kitab itu bersumber dari Al-Quran. Luar biasa. Jadi kekayaan ilmu. Masya Allah. Al-Quran sumber ilmu. Bacalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu dari Alkitab, dari Al-Quran. Ini ayat nyuruh belajar lagi. Belajar agama. Nah, setelah Allah memerintahkan belajar, baru wa aqimi sholah, dirikan sholat. Jadi Allah nggak nyuruh sholat dulu, nyuruh belajar dulu, belajar tentang sholat yang benar, ilmu fikihnya. Tapi untuk sekarang ya bareng lah, ya belajar ya ibadah. Jangan nanti sholatnya kalau saya udah menguasai ilmu sholat yang benar, keburu mati, nggak sebut sholat dong. Dajah belajar jalan dua-duanya gitu. Makanya bagus ini ada pengajian rutin, ada kajian ilmu, bagus. Jadi nggak cukup ibadah doang. Kemudian faijakanal amalu bigori ilmin, maka apabila amal kana faijakana, maka apabila ada opo al amalu amal bigori ilmin, tanpa didasari ilmu. Di sini dikatakan mayubsiduhu kana mayubsiduhu aksaro mimma yuslihu. Kana maka adalah mayubsiduhu, perkara-perkara yang merusak amal itu, aksaro itu akan lebih banyak mimma yuslihu, daripada perkara-perkara yang akan memperbaiki amal itu. Jadi kalau seseorang beramal atau beribadah tidak didasari ilmunya, maka perkara-perkara yang akan merusak amal ibadah itu lebih banyak daripada perkara-perkara yang akan memperbaiki amalnya. Kan ada amal perkara-perkara yang dapat merusak amal kita, seperti sifat riya, beribadah ingin dipuji oleh manusia, itu kan syirik, menyekutukan Allah.
menyembah kepada Allah tapi mengharapkan pujian dari manusia, itu kan menduakan. Syirik. Syirik kecil itu. Walaupun syiriknya syirik kecil, tetap dosanya dosa besar. Karena dosa yang paling besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Beribadah kepada Allah, sholat menyembah Allah, tapi hatinya mengharapkan pujian dari manusia. Ini kan menduakan Allah. Nah, itu bisa merusak amal kita. Kita nggak paham tentang bahayanya syirik karena nggak ada ilmu. Tentang bahayanya riya dalam beramal nggak paham karena nggak ada ilmu. Jadi perkara-perkara yang akan merusak amal kebaikan kita, perkara-perkara yang akan merusak amal ibadah yang kita kerjakan itu akan banyak kalau ibadahnya tanpa ilmu. Contoh lain, hasud dalam hati. Itu bisa melenyapkan amal. Makanya Rasulullah pernah wanti-wanti kepada umatnya, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hataba wal usba. Berhati-hati kalian, kata Rasulullah. Waspadalah kalian, kata Rasulullah, terhadap hasud, iri hati. Iri hati itu ya, ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat Allah, dia enggak senang. Dan dia berharap nikmat itu pindah kepada dirinya. Itu hasud. Seakan-akan dia enggak ridho Allah memberikan nikmat kepada hambanya gitu. Nah, itu hasud. Ini hasud, kata Nabi, bisa melenyapkan segala amal kebaikan yang kita kerjakan. Bisa melenyapkan segala amal ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana api membakar kayu. Lenyap udah. Itu kan perkara merusak amal. Nah, begitulah kalau kita beramal, kalau kita beribadah tidak didasari ilmu, maka akan banyak perkara-perkara yang akan merusak amal kita daripada yang akan memperbaiki amal. Yuk, kita perbaiki amal kita dengan ilmu. Yuk kita sempurnakan amal kita dengan ilmu. Itu diantaranya ya yang dibutuhkan oleh amal, oleh ibadah. Ada 4. 1, amal butuh ilmu. Yang kedua, amal butuh niat. Ibadah kalau nggak niat nggak jadi. Yang ketiga, amal butuh keikhlasan. Ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah. Yang keempat, amal butuh sabaran. Ilmu, niat, ikhlas, sabar. Ini yang disebut hisnul amal, bentengnya amal. Ini 4-4-nya harus ada di dalam ibadah kita. Kalau salah satu dari 4 perkara tersebut tidak ada, itu bisa menyebabkan amal kita rusak, sia-sia. Maka yuk cari ilmu, yuk kita pelajari niat, yuk kita lakukan amal ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, hanya mengharap ridho Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, dan yuk kita lakukan ibadah kepada Allah dengan penuh kesabaran. Barangkali materi taklim selingan yang Al-Fakir sampaikan pada pagi hari ini cukup. Mohon maaf ya namanya juga lupa itu berarti nggak inget ya. Susah kalau lupa mah. Ada orang lagi puasa ya, jam 8 pagi makan nasi uduk habis sepiring, enak aja. Pas udah habis sepiring, udah minum, udah ngerokok sebatang, baru ingat astagfirullah saya lagi puasa. Ya gimana, lupa. Batal nggak puasanya? Enggak, lanjutkan sampai maghrib. Nah, tapi jangan pura-pura lupa. Itu anggap aja rezeki dari Allah. Ya susah kalau lupa aja. Itu kalau lagi puasa lupa makan ya, lagi puasa makan lupa karena lupa, itu untung itu. Ya, untung itu. Baik para jamaah, sebelum Al-Fakir tutup, barangkali ada pertanyaan, boleh. Ya maksimal 3 orang lah kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Silahkan sebelum ditutup. Kalau ada. Nggak ada ya. Dengan tidak adanya pertanyaan, saya merasa senang, merasa bersyukur.
Itu artinya apa yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik, bisa dipahami, bisa terima. Mudah-mudahan ya, selain para jamaah bisa mengerti materi taklim selingan yang Al-Fatih sampaikan, alangkah baiknya itu semuanya direalisasikan, dimanifestasikan, diaplikasikan di dalam beribadah kepada Allah. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah nal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji. Aqbatan ya ji'aratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal